Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Bapak Ahmad Saifuddin, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jahral Yakania dengan NPM 2021 14500 674 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama itu ialah Perkenalkan, nama saya Naila Rahim Marsyanda dengan NPM 2021 145 00655. Perkenalkan, nama saya Aisinta dengan NPM 2021 14500 660. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Dewanti dengan nomor NPM 2021 14 507 Perkenalkan, nama saya Rita Oktaviana dengan NPM 2021 14 50716. presentasi materi hari ini yaitu tentang belajar dan nilai. Untuk materi yang pertama itu ialah belajar. Pembahasan yang akan dijelaskan ialah tentang konsep belajar, teori pembelajaran, metode pembentukan perilaku, dan gaya belajar. Selanjutnya untuk penyampai materi pertama, Naila Rahayu Marsanda, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep belajar. Konsep belajar adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Konsep belajar adalah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Menurut KBBI, belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu serta perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Terdapat ciri-ciri belajar. Yang pertama ada durasi atau waktu, yaitu proses belajar membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melihat hasilnya. Yang kedua ada interaksi sosial, yaitu belajar sering melibatkan interaksi dengan orang lain, seperti guru atau teman. Lalu ada perubahan tingkah laku, yaitu belajar menghasilkan perubahan dalam tingkah laku, baik dalam aspek psikomotorik, afektif, maupun kognitif. Jenis-jenis belajar yang pertama itu ada belajar kognitif, yaitu fokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Lalu ada belajar afektif, yaitu berkaitan dengan perubahan sikap dan nilai. Selanjutnya ada belajar psikomotorik, yaitu melibatkan keterampilan fisik dan motorik. Selanjutnya ada unsur-unsur belajar. Unsur-unsur belajar adalah elemen-elemen yang penting yang harus ada dalam proses belajar agar dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, terdapat beberapa unsur dalam belajar. Yang pertama itu ada motivasi, yaitu dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang ingin belajar. Motivasi bisa berasal dari dalam diri atau intrinsik atau dari luar, yaitu ekstrinsik. Selanjutnya ada bahan belajar. Bahan belajar itu adalah materi atau informasi yang dipelajari. Bahan ini harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan belajar. Lalu ada alat bantu belajar, yaitu sarana yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar, seperti buku, komputer, atau alat peraga. Lalu ada suasana belajar. Suasana belajar yang kondusif sangat penting untuk mendukung proses belajar. Lingkungan yang tenang dan nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan efektivitas belajar. Lalu ada kondisi subjek belajar, yaitu kondisi fisik dan mental individu yang belajar juga mempengaruhi hasil belajar. Kayak kesehatan, kesiapan mental, dan emosi yang stabil sangat penting dalam proses belajar. Lalu ada stimulus. Rangsangan atau stimulus adalah segala sesuatu yang dapat merangsang indera dan memotivasi individu untuk belajar. Ini bisa berupa pertanyaan, masalah, atau situasi yang menantang. Lalu ada memori. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada respon. Respon adalah tindakan atau reaksi yang dihasilkan dari proses belajar. Unsur belajar itu yang pertama juga ada perubahan, itu eh, mencakup baik maupun buruk. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi relatif permanen, dan perubahan sementara yang bersifat refleksi itu bukan merupakan belajar. Belajar berlangsung di mana ada suatu perubahan tindakan. Selanjutnya ada teori pembelajaran. Yang pertama ada pengkondisian klasik. Teori pengkondisian klasik merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana individu belajar menghasilkan respon emosional atau fisiologis yang tidak disengaja atau refleks. Pengkondisian klasik atau bisa disebut juga dengan classical conditioning ditemukan oleh Ivan Pavlov.
Terima kasih Zara Aliakania. Terima kasih Naila atas penjelasannya. Untuk materi yang kedua, saya persilahkan Salsabila Putri Dewanti. Baik, terima kasih Zara Aliakania selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Nah, maksudnya apa? Jadi, pengkondisian operan ini adalah metode pembelajaran yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang bisa diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya pelatih nih, mencoba mengajari seekor anjing untuk mengambil bola. Nah, ketika anjing tersebut berhasil mengejar dan mengambil bola, anjing tersebut akan menerima pujian dan snack berupa makanan ringan sebagai hadiahnya. Sebaliknya, ketika anjing tersebut gagal mengambil bola, pelatih tidak akan memberikan hadiah. Nah, sehingga anjing tersebut membentuk asosiasi antara perilaku mengambil bola dan menerima hadiah yang diinginkan. Nah, menurut Skinner, komponen atau unsur terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment. Nah, penguatan ini apa? Penguatan adalah sesuatu yang meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku akan terjadi lagi. Penguatan ini dibagi menjadi dua, ada penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu memberikan sesuatu yang baik setelah perilaku. Contohnya apa? Contohnya memberikan es krim nih kepada adik kita yang dia udah membersihkan kamarnya. Terus yang kedua, untuk penguatan positif itu adalah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku. Contohnya itu mengurangi PR nih ketika siswa kita dia tuh udah mengumpulkan PR dengan tepat waktu. Nah, untuk hukuman yang pertama adalah positif dan negatif. Yang positifnya itu dia itu menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku. Jadi itu contohnya memberikan tugas tambahan ke siswa yang terlambat. Jadi dia nggak bakal terlambat lagi. Karena kan kalau terlambat nanti dia bakal dikasih tambahan tugas. Nah, untuk hukuman negatifnya itu menghilangkan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku. Jadi itu contohnya kalau adik kamu nakal nih, adik nggak boleh nonton TV lagi. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya untuk pembelajaran sosial, slide selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial, individu dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung dengan melihat individu sebagai model di sekitar mereka seperti guru, orang tua, teman kerja, pelaku di bioskop dan televisi, atasan, dan lain-lain. Namun, tidak semua yang dilihat oleh individu dapat terekam dan menjadi sebuah proses pembelajaran. Maksudnya adalah pembelajaran sosial itu proses belajar melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Berarti kita dapat mempelajari perilaku, sikap, dan keterampilan baru dengan melihat bagaimana orang lain bertindak dan kemudian meniru perilaku berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, pengamatan yang dapat menjadi sebuah pembelajaran sosial apabila nih ada 4. Yang pertama itu proses-proses perhatian. Jadi kita itu cenderung dipengaruhi oleh individu yang menarik atau berulang-ulang. Contohnya nih, saya misalnya mengambil contoh tentang anak belajar memasak dari ibunya. Nah, untuk perhatian ini, anak tersebut melihat ibunya sedang memasak makanan favoritnya, kan karena dia melihat ibunya masak makanan favoritnya nih. Jadi, atensi dia tuh fokus sama ibunya gitu. Nah, ibunya itu masak sambil menjelaskan langkah-langkahnya juga. Lalu yang kedua ada proses-proses pengingat, proses pengingat atau retensi. Jadi, contohnya itu anak mengingat step-step tadi. Nah, jadi dari bagaimana cara memotong sayuran, mengatur api, urutan menambah bumbu-bumbu. Nah, yang ketiga itu ada proses-proses reproduksi motorik. Itu contohnya seperti anak mencoba memasak makanan yang sama dengan mengulang langkah-langkah yang dia ingat dari ibunya. Nah, selanjutnya ada proses-proses penguatan. Nah, di penguatan ini individu itu termotivasi dengan disediakannya penguatan positif dan hukuman. Jadi contohnya itu anak mendapat pujian dari ibunya
dan anggota keluarganya nih, karena berhasil memasak dengan baik, sehingga anak tersebut termotivasi untuk terus belajar memasak. Nah, jadi pembelajaran sosial adalah seseorang dapat belajar perilaku baru secara efektif dari orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Salsabila atas penjelasannya. Selanjutnya untuk penyampai ketiga, Rita Oktaviana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Zahra Alia. Kemudian, di sini terdapat metode pembentukan perilaku, yang dimana ada 4 cara membentuk perilaku. Yang pertama itu ada penguatan positif, yaitu memberikan reward atau penghargaan setiap kali perilaku yang diinginkan ditampilkan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut muncul lagi di masa depan. Contohnya itu, memberikan penghargaan atas keberhasilan mengelola proyek kepada karyawan. Kemudian yang kedua itu ada penguatan negatif. Penguatan negatif ini merupakan menghilangkan hal yang tidak menyenangkan saat perilaku yang diinginkan muncul. Contohnya itu pura-pura bekerja lebih rajin ketika pengawas berkeliling. Kemudian yang ketiga ada hukuman, yang merupakan memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan setelah perilaku yang tidak diinginkan ditampilkan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan. Contohnya itu memberikan surat peringatan kepada karyawan yang melanggar, atau bisa juga potong gaji dan skorsing. Kemudian yang terakhir itu ada pemunahan. Pemunahan ini menghilangkan penguatan yang sebelumnya diberikan untuk perilaku yang tidak diinginkan, sehingga perilaku tersebut berangsur-angsur berkurang dan akhirnya hilang. Contohnya itu mengabaikan masukan dari bawahan, dapat menghilangkan keinginan mereka untuk memberikan pendapat dalam rapat. Nah, dari keempat cara membentuk perilaku ini terdapat hasil riset bahwa melalui penguatan positif akan menghasilkan kinerja atau perubahan yang lebih mengesankan dibandingkan melalui hukuman dan pemunahan. Baik, slide selanjutnya. Di sini terdapat 3 gaya belajar, yang dimana gaya belajar dalam perilaku organisasi merujuk pada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh individu untuk memahami, memproses, dan mengaplikasikan informasi dan pengetahuan di lingkungan kerja. Gaya belajar yang pertama itu ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual sangat menekankan kepada mata atau penglihatan. Individu dengan gaya belajar visual cenderung belajar lebih baik melalui gambar, grafik, diagram, dan representasi visual lainnya. Jadi, individu lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disajikan dalam bentuk visual. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori. Individu yang memiliki gaya belajar auditori mengandalkan telinga untuk kesuksesan belajarnya dan lebih suka mendengarkan informasi. Jadi, individu cenderung lebih baik dalam memahami materi melalui metode ceramah, diskusi, dan mendengarkan penjelasan. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini harus melakukan pengalaman langsung dan praktik seperti bergerak, menyentuh, dan melakukan. Individu lebih efektif ketika dapat terlibat dalam simulasi yang memungkinkan individu untuk melakukan sesuatu secara langsung. Jadi, setelah memahami berbagai jenis gaya belajar, manajer diharapkan lebih memperhatikan perilaku dan metode penyampaian ide selama proses kerja. Pemahaman ini juga membantu manajer dan pemimpin dalam merancang program, pelatihan, dan pengembangan yang lebih efektif. Manajer juga perlu memberikan contoh positif agar bawahannya tidak meniru hal-hal negatif. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rita atas penjelasannya. Untuk materi yang kedua itu ialah nilai. Pembahasan yang akan dijelaskan ialah tentang pengertian nilai, pentingnya nilai, dan tipe nilai. Baik, untuk materi tentang pengertian dan pentingnya nilai akan disampaikan oleh Aisinta. Untuk Aisinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Zahra Alia. Untuk di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai. Nilai adalah evaluasi atau penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, mencakup aspek moral, pendidikan, atau ekonomi yang mencerminkan kepentingan atau keberhargaan sesuatu dalam konteks yang relevan.
Artinya adalah secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan perilaku agar seseorang terdorong untuk melakukannya. Dengan kata lain, nilai merupakan keyakinan yang harus dimiliki setiap individu untuk menjadi pedoman atau tuntunan dalam bersikap yang bertujuan untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan, serta untuk mempertegas perilaku yang dianggap baik dan buruk dengan harapan nilai tersebut dapat tumbuh menjadi baik dalam masyarakat maupun organisasi dan tidak berbuat jahat atau menyimpang ketika sedang berinteraksi dengan sesama. Untuk selanjutnya, mengenai pentingnya nilai. Yang dapat diketahui sebelumnya, nilai merupakan keyakinan dasar yang mendasari perilaku pribadi seseorang. Nilai mencakup pertimbangan individu tentang apa yang dianggap benar atau salah, positif atau negatif, serta yang diinginkan atau tidak diinginkan. Selain itu, nilai juga mencerminkan keyakinan dasar yang mendasari perilaku atau norma sosial tertentu. Maka dari itu, penting untuk mempelajari nilai-nilai dalam perilaku karena nilai-nilai merupakan dasar untuk memahami sikap, motivasi, dan juga mempengaruhi persepsi seseorang. Serta nilai juga untuk membentuk perilaku atau karakter seseorang, bagaimana caranya berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan memperkuat nilai dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat membangun karakter yang positif dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya dengan cara yang baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Zahra Alirania. Terima kasih Ai atas penjelasannya. Untuk materi terakhir tentang tipe nilai akan saya sendiri yang menyampaikan. Di sini ada tipe nilai. Menurut Milton Rockage, dia menciptakan RVS yang mana Rockage Value Survey yang terdiri dari dua perangkat nilai, yaitu ada nilai terminal dan nilai instrumental. Maksudnya apa? Jadi nilai terminal ialah tujuan akhir atau keadaan yang dianggap sangat penting atau diinginkan oleh seseorang. Nah, ini adalah hal-hal yang kita anggap sebagai tujuan utama dalam hidup yang kita inginkan capai atau pelihara sepanjang waktu. Nah, nilai terminal ini cenderung menjadi sumber kepuasan dan makna dalam hidup kita. Dan yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental ialah cara atau prinsip perilaku yang membantu kita untuk mencapai nilai-nilai terminal ini. Nah, mereka ini adalah alat atau metode yang kita gunakan dalam hidup sehari-hari untuk mendekati atau mencapai tujuan-tujuan utama tersebut. Nilai instrumental ini cenderung lebih bergantung pada situasi. Nah, untuk nilai terminal ada 17 butir, yaitu yang pertama adalah hidup makmur. Contohnya ialah misalkan seperti seorang pengusaha nih menganggap hidup makmur adalah sebagai tujuan hidup utamanya. Dia bekerja keras, mengembangkan bisnisnya untuk mencapai stabilitas finansialnya yang memadai bagi dirinya dan keluarganya. Dan yang kedua ada hidup menggairahkan. Contohnya misalkan seorang petualang. Nah, dia tuh menganggap hidup menggairahkan itu sebagai nilai terminalnya. Dia mencari pengalaman baru, tantangan yang mendebarkan dalam petualangannya. Seperti mendaki gunung atau menjelajahi tempat-tempat terpencil di dunia. Lalu ada rasa berprestasi, satu dunia damai, kesamaan, keamanan keluarga, kemerdekaan, kebahagiaan, harmoni batin, cinta dewasa, keamanan sosial. Nah, misalkan ya keamanan sosial ini seorang perwira militer nih, dia ngutamain keamanan nasional ini sebagai nilai terminalnya. Dia melindungi negaranya dari ancaman eksternal dan memastikan kedaulatan serta keamanan masyarakat secara keseluruhan. Terus ada kesenangan, ada keselamatan, hormat pada diri. Misalkan hormat pada diri ini adalah seorang aktivis nih. Dia nganggap hormat pada diri itu sebagai nilai terminal. Dia berjuang untuk mempromosikan penghargaan diri sendiri dan memotivasi orang lain untuk menghargai dan menghormati diri mereka sendiri. Terus ada pengakuan sosial, persahabatan sejati, dan yang terakhir ada kebijaksanaan. Lalu di sini ada nilai instrumental. Di nilai instrumental itu adalah yang pertama ada ambisius. Misalkan ada seorang profesional, dia ini ambisius sebagai nilai instrumentalnya. Dia menetapkan tujuan akhir, tujuan karirnya ini yang tinggi dan bekerja keras untuk mencapainya. Dia menggabungkan tekad dan motivasi untuk meraih kesuksesan. Terus ada berpikiran luas,
ada capable. Nah, capable ini misalkan seorang profesional, dia menganggap dirinya capable atau memanfaatkan nilai ini dalam pengembangan karirnya. Dia terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya agar siap menghadapi tantangan dan memenuhi tuntutan pekerjaannya. Ada Riang, misalkan Riang ini seorang guru. Riang memanfaatkan suasana hati positif untuk memotivasi murid-muridnya. Dia menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung untuk menginspirasi siswa. Berani, memaafkan, membantu, intelektual, logis, mencintai, patuh. Nah, di patuh ini misalkan seorang anggota tim yang patuh menggunakan nilai instrumentalnya ini. Dia bekerja secara efektif dalam struktur organisasi, menghormati prosedur dan peraturan yang ada. Sopan, seorang profesional yang sopan menggunakan nilai ini untuk membangun hubungan yang baik dengan kliennya, koleganya, mitra bisnisnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan produktif. Terus tanggung jawab, kendali diri, eh, itu adalah termasuk nilai instrumental. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai belajar dan nilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.